Ya, masih di After 10 kami baru saya mendapatkan informasi sebuah pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara jatuh di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kamar, Provinsi Riau. Berdasarkan informasi yang kami himpun, pesawat jatuh sekitar pukul 8 pagi tadi. Sejumlah petugas Basarnas dan aparat telah bergerak menuju lokasi untuk evakuasi pilot dan membersihkan puing-puing. Dan hingga saat ini belum diketahui jumlah korban akibat kecelakaan ini. Pesawat yang jatuh berjenis Hawk 109PP-0209H. Pesawat lepas landas dari landasan udara Rusmin Nuryadin. Pesawat diterbangkan oleh pilot Letnan 1 penerbang Aprianto Ismail. Dan pilot sempat melakukan eject sekitar 5 kilo dari runway Pekanbaru. Penyebab kecelakaan belum diketahui hingga saat ini. Dan kita telah tersambung dengan koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan melalui sambungan Skype. Selamat pagi Iwan. Iwan, seperti apa sebenarnya rupa dari pesawat tempur Hawk 209 ini? Ya, kalau kita bicara pesawat tempur Hawk 209, pertama pesawat tempur ini dibuat oleh Inggris. Jadi Indonesia itu sekitar tahun 90-an, awal 90-an, sekitar tahun 94 membeli pesawat ini. Sekitar ada 40 unit yang waktu itu dibeli dan dipecah menjadi 2 skuadron, di skuadron 12 dan di skuadron 1. Yang jatuh di Pekanbaru ini adalah yang di skuadron 12. Pesawat ini sebenarnya adalah jenis pesawat yang spesialisasinya adalah untuk penyerang sasaran darat. Jadi tugasnya itu adalah untuk memberikan bantuan tembakan, untuk mengebom musuh, untuk seperti itulah tugas-tugasnya. Dan memang pesawat ini cukup diandalkan oleh TNI Angkatan Udara, terutama ketika waktu masa embargo, karena memang jumlahnya cukup banyak. Jadi yang bertahan, yang masih bisa difungsikan oleh TNI Angkatan Udara ketika masa embargo itu adalah pesawat Hawk ini. Dan pesawat Hawk ini juga pernah dilibatkan di operasi militer seperti waktu di Aceh, dan beberapa kali juga melakukan operasi-operasi perbatasan begitu, karena memang pesawatnya cukup capable gitu, cukup baik gitu untuk melakukan tugas-tugas seperti itu. Dan pesawat ini karena dia adalah pesawat generasi ketiga begitu, jadi cukup canggih begitu. Dia bisa melakukan pertempuran udara juga, pertempuran udara ke darat, dan pertempuran maritim juga dia bisa melakukan itu. Seperti itu untuk jenis pesawatnya sendiri. Iya Iwan, lalu pada saat kejadian ini sebenarnya apakah sedang dalam misi tertentu, dalam kegiatan tertentu? Sepertinya sih untuk saat ini adalah pesawat itu adalah dalam kejadian ini pesawat tersebut sedang melakukan latihan seperti biasa, latihan rutin seperti biasa. Dan kalau melihat penerbangnya berpangkat letu, mungkin itu adalah semacam familiarisasi gitu, semacam latihan biasa saja. Dan kemungkinan juga pesawat ini jatuh ketika akan landing karena jaraknya hanya sekitar 5 km dari landasan begitu ya. Penyebab kecelakaan kita sendiri tidak tahu, dan kalau dilihat dari usianya memang pesawatnya sendiri sebenarnya sih tidak terlalu tua banget begitu ya, karena memang ada pesawat milik TNI AU yang lebih tua juga. Dan kalau kita bicara kecelakaan pesawat sebenarnya kita tidak bisa menilai dari usianya begitu, tapi dinilai dari perawatannya, dari kemudian cuacanya dan yang lain sebagainya, banyak faktor begitu. Kalau dari usia itu kita tidak bisa menilai dari usia, karena memang pesawat itu ya harus ketika misalnya dia diizinkan untuk terbang, seharusnya dia memang layak terbang begitu. Oke. Iya Iwan, ini kalau misalnya kita melihat dari gambar ya yang ada di televisi ini kan pesawat itu jatuh mungkin mengenai rumah warga. Hingga saat ini apakah Anda mengetahui apa sudah ada informasi lanjutan berapa jumlah korban jiwanya? Apakah ada atau tidak? Memang sejauh ini belum terlalu banyak informasi yang saya sendiri terima begitu, karena memang kejadiannya kan baru saja terjadi, dan tampaknya sih ini seperti yang kejadian tahun 2012, jatuhnya juga di pemukiman. Dan memang kalau lihat dari kondisi lapangan terbangnya sendiri saat ini memang sudah dipenuhi, dikepung begitu ya oleh pemukiman, seperti misalnya Bandara Halim itu yang juga sekarang saat ini sudah dikepung. Mungkin waktu zaman dulu sih ketika pangkalan itu dibangun belum banyak penduduk, tapi kemudian karena perkembangan penduduk gitu, jadi dan memang sebenarnya agak kurang ideal jadinya begitu kalau misalnya pangkalan militer itu dekat dengan rumah penduduk, karena kecelakaan-kecelakaan seperti ini bisa saja terus terjadi begitu kan. Ya karena frekuensi latihan mereka kan harus banyak juga begitu, dan sementara resikonya juga ada begitu.
Baik, terima kasih Iwan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan semoga saja kita akan segera mengetahui Iya. ya kronologisnya seperti apa dan juga penyebab dari kecelakaan ini seperti apa. Terima kasih Iwan.